Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih berada di bulan Ramadan. Walaupun di penghujung bulan Ramadan, di mana sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang senantiasa kita rindukan, yang hanya datang satu kali dalam satu tahun, dan ketika datang pun dia akan cepat berlalu. Oleh karena itulah, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan penghujung bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Di antaranya adalah sebagai bulan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan, fasilitas dengan amalan-amalan yang dengannya menggugurkan dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat 10 bulan atau 11 bulan sebelumnya, di mana di bulan Ramadan banyak amalan, di antaranya seperti sholat 5 waktu yang kita lakukan dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Puasa Ramadan yang kita lakukan dengan baik dan benar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga qiyamul lail di bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sedekah yang kita tunaikan di bulan Ramadan dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Secara faktanya, setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan dapat menjadi penggugur dari dosa dan kesalahan kita. As-shalawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukafiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, dapat menghapuskan dosa di antara keduanya dengan syarat meninggalkan dosa-dosa yang besar. Lantas,
Bagaimana dengan dosa-dosa yang besar? Tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali dengan taubatan nasuha, taubat yang memenuhi syarat-syaratnya. Maka di bulan Ramadan inilah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha sebelum berlalunya bulan Ramadan. Di mana syarat taubatan nasuha tentu yang pertama adalah menyesal telah melakukan perbuatan dosa di masa lalu, kemudian berhenti atau meninggalkan perbuatan dosa tersebut di masa sekarang, dan berazam, bertekad tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut di masa yang akan datang. Ditambah lagi syarat yang keempat, yaitu taubat dengan ikhlas lillahi ta'ala, bukan bertobat karena sudah tidak mampu melakukan dosa tadi, bukan bertobat karena tidak ada lagi kesempatan, bukan bertobat karena kepentingan duniawi, tapi semata-mata bertobat karena lillahi ta'ala, karena kita khauf, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang kelima yang terpenting, janganlah taubat kita sampai terlambat. Apabila taubat kita terlambat, maka penyesalan, tangis darah pun tidak akan berguna dan bermanfaat, yaitu ketika nyawa kita sudah sampai di tenggorokan dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana Fir'aun bertobat dari kerusakan yang dilakukannya, kekufuran yang dia lakukannya di dalam surah Yunus ayat 90. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Hingga apabila Fir'aun sudah tenggelam, nyawa sudah sampai di tenggorokan, dia baru mengatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang muslim berserah diri. Tapi apakah bermanfaat taubat ketika itu? Walaupun dia menangis dengan tangisan darah, tidak akan bermanfaat sedikit pun. Oleh karena itulah Allah Ta'ala katakan, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang Fir'aun engkau bertobat, padahal engkau sebelumnya termasuk orang yang bermaksiat dan termasuk orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itulah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk bertobat dari segala dosa dan kesalahan, terutama dosa-dosa yang besar, dosa syirik, termasuk dosa apabila kita melakukan kedoliman kepada orang lain. Ini adalah kesempatan. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun, seberat apapun, kalau kita bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengampuni dosa kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apalagi di bulan Ramadan ini ditegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa setiap hamba-hambanya yang bertobat. Kalau di hari-hari biasa, terutama di sepertiga malam terakhir, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajibalah man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiralahu. Siapa orang yang mau berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan, dan siapa orang yang meminta kepadaku, niscaya aku akan beri, dan siapa yang mau meminta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosanya.
terutama di waktu-waktu sahur kita banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka senantiasa istighfar kepada Allah Ta'ala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa istighfar di waktu-waktu sahur, kata ahli tafsir, mereka sepanjang malam melaksanakan qiyamul lail, tahajud. Ketika di waktu sahur mereka berhenti, mereka istighfar kepada Allah Ta'ala. Mereka buka malam dengan ibadah, diakhiri dengan istighfar. Yang membuka malam dengan ibadah dianjurkan untuk banyak istighfar. Bagaimana pula yang banyak melakukan dosa dan kesalahan yang kita tidak tahu berapa banyak dosa dan kesalahan kita, karena kita mungkin hanya menghitung-hitung kebaikan kita. Saya sudah melaksanakan puasa begini, saya sudah melaksanakan sholat begini, saya sudah sedekah sebanyak ini, tapi mungkin kita lupa untuk memeriksa dosa-dosa kita, sehingga kita mungkin tertipu, terpedaya dengan amal-amal kita. Wa yulhihimul amal, dan amalan-amalan mereka memperdaya mereka sehingga mereka lupa untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala atas setiap dosa dan kesalahan. Sehingga di waktu sahur bukan hanya kita makan sahur, tapi juga memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak pantas apabila di waktu sahur, waktu yang seharusnya kita menangis, menyesali setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga di keluar bulan Ramadan kita sudah diampuni dosa kita, ada di antara kita yang mungkin tertawa melihat hiburan-hiburan yang tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Padahal waktu tersebut waktu yang tepat, di mana Allah Ta'ala sangat dekat kepada kita untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, celaka seseorang. Kenapa ya Rasulullah? Dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Datang padanya bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan berpaling berlalu, tapi dosa-dosanya belum diampuni, rugi. Walaupun dia memiliki banyak kenikmatan, tapi dosa-dosanya belum diampuni, rugi sekali. Lebih baik dia datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki dosa, walaupun dengan amal kebaikan yang sedikit, karena itu akan mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Sebagaimana kisah seorang yang membunuh 99 orang, kemudian dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah dia bisa bertobat? Dikatakan tidak bisa bertobat. Akhirnya dibunuh juga orang tadi, sehingga 100 orang dia bunuh. Tapi dia tidak putus asa. Dia tanya kepada orang yang berilmu, apakah dia bisa bertobat? Dikatakan kepadanya, tidak ada yang menghalangi antara dirinya dengan taubat, tapi hendaklah dia berhijrah ke negeri lain, di mana di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Akhirnya orang ini hijrah, belum nyampe tujuan, belum sempat beribadah kepada Allah Ta'ala, di tengah jalan dia meninggal. Dan ternyata meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, sehingga malaikat rahmat mencabut nyawanya. Kita lihat bagaimana orang ini dalam kondisi belum ada kebaikan sedikit pun, tapi dia punya kelebihan, dia tidak ada dosa karena sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Walaupun dosanya besar sekalipun, dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi di sisi lain, mungkin ada orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan amal yang begitu banyak, sebesar gunung, tapi mungkin dia meninggalkan dunia dalam keadaan masih meninggalkan dosa-dosa. Mungkin kedoliman yang dia lakukan, korupsi yang dia lakukan, dan sebagainya. Sehingga ketika dia datang menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan kebaikannya begitu banyak, diambil kebaikannya itu satu persatu, diberikan kepada orang yang didolimi, hingga sampai akhirnya kebaikannya habis tapi masih menyisakan dosa. Maka
dosa orang yang dizolimi ditimpakan kepada orang tadi, sehingga dia menjadi orang yang muflis ataupun menjadi orang yang bangkrut. Walaupun awalnya dia datang dengan begitu banyak kebaikan, tapi mungkin dia tidak pernah memperhatikan dosa dan kesalahannya, sehingga dia lalai untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, di penghujung Ramadan, apalagi kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar datang, di mana di malam Lailatul Qadar, di antara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau mencintai sifat maaf, maka maafkanlah dosa dan kesalahanku. Mengapa doa yang mulia ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Bukankah banyak doa-doa yang lain? Bukankah malam Lailatul Qadar adalah malam yang mustajab bagi setiap orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala? Karena doa yang ini memiliki keistimewaan, yaitu kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala dari segala dosa dan kesalahan kita. Andaikan kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan mungkin sholat kita tidak seberapa, puasa kita tidak seberapa, sedekah kita tidak seberapa, tapi dalam kondisi dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, maka kita menjadi orang yang sangat beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, sebagaimana kita memperhatikan kebaikan kita, maka hendaknya kita lebih memperhatikan dosa dan kesalahan kita, sehingga kita dapat senantiasa muhasabah, introspeksi, dan segera untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala dari setiap dosa dan kesalahan sebelum terlambat waktunya. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat dan beristighfar kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam memaksimalkan setiap ibadah di penghujung bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berlalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita karunia Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segala doa-doa kita, menerima segala amal ibadah kita, menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit, dan mengangkat pandemi dari negeri yang kita cintai ini, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Ta'ala dalam kondisi dan keadaan yang normal. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Hari Jumat merupakan sayyidul ayam, di mana Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma shfi mardana wasfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wasfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wasfi mardal muslimin. Allahumma rfa'an hadzal bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min jami'i biladil alami amah. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.